Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fajar Ningrum dengan NIM 248420202008. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan aplikasi Jamuti. Sebelumnya yaitu menggunakan aplikasi Excel dan saat ini yaitu untuk aplikasi Jamuti. Berikut ini adalah tampilan untuk aplikasi Jamuti. Pertama yang saya akan menjelaskan yaitu uji normalitas menggunakan aplikasi Jamuti. Data yang saya pakai yaitu data yang sama seperti Excel, yaitu data tunggal dan data kelompok. Sebelum kita memulai untuk aplikasi Jamupi ini, saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat datanya. Untuk datanya, yaitu data yang sama, yaitu data tunggal atau Lilliefors dan data kelompok atau Ciquadrat. Nah, data tunggal yang punya saya ini adalah ini teman-teman. Nah, untuk ini kita harus menyalin terlebih dahulu data tunggalnya. Kita salin kolomnya lalu kita ketik. Nah, ini tuh untuk data tunggal. Hmm. Jadi, untuk uji normalitas menggunakan aplikasi Jamuvi, ujinya itu menjadi satu. Jadi, data tunggal dan data kelompok digabungkan, lalu diuji bersamaan. Untuk data yang sudah tadi kita buat, yaitu ini, kita pindahkan, sudah kita salin terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke sheet satu, ke sheet baru, lalu kita tempel. Nah, ini untuk data tunggal atau paket satunya. Nah, selanjutnya yaitu untuk data kelompok. Nah, untuk data kelompok itu ada di Cikuadrat. Nih, yang ini data saya. Lalu yang data ini kita salin sama seperti tadi, disalin per kolomnya. Oke. Maaf, sebelumnya ini ada kotak-kotaknya. Sebelum dipindahkan ke sheet yang sebelumnya, kita ubah dulu untuk tidak ada border. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal pindahkan saja. Ini pun sama, kita pindahkan ke bagian sheet satu ini agar datanya menjadi satu teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita salin, lalu kita pindahkan ke aplikasi Jamoview. Seperti itu. Nah, untuk data yang sudah disalin, saatnya itu untuk kita tempel di aplikasi Jamoview. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk C ini kita delete saja. Oke, seperti ini. Nah, untuk A ini merupakan paket satu atau data tunggal. Nah, untuk B merupakan paket dua atau data kelompok. Nah, oke teman-teman, untuk di paket satu ini kita harus mengubah measure type-nya menjadi continuous. Lalu untuk paket dua kita ubah measure type-nya pun menjadi continuous seperti ini. Nah, jika sudah diubah ke continuous, saatnya yaitu menguji apakah dia normal atau tidak, yaitu kita ke bagian exploration, lalu kita ke bagian deskriptif. Nah, jika sudah, untuk paket satu ini kita pindahkan ke variabel. Lalu untuk paket dua kita ubahkan juga ke variabel. Nah, jika sudah seperti ini, bisa dilihat di result. Nah, di deskriptif ini. Akan tampilannya akan seperti ini. Lalu, untuk menguji dia normal atau tidak, kita fokus ke bagian statistik yang ini, teman-teman. Statistik yang ini. Nah, untuk centang-centangnya itu ada mean, median, and missing. Lalu, dispersionnya yaitu ada standard deviation, minimum, dan maksimumnya. Selanjutnya, untuk melihat dia normal atau tidak, yaitu kita fokuskan ke normality ini, teman-teman. Di Sapiro Wheelcake kita centang atau kita checklist. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk melihat dia normal atau tidak, yaitu kita fokuskan ke Sapiro Wheelnya, Sapiro Wheel P. Nah, untuk uji normalitas ini menggunakan 5% atau 0,05 karena memang 5% ini sangat dianjurkan atau memang sangat sering dipakai di statistika. Nah, maka untuk mengetahui dia normal atau tidak, nah kalau normal ini hasil
dari paket 1, paket 2 ini tuh lebih besar dari 5%. Tapi kita lihatlah untuk di paket 1. Sapiro Will T-nya adalah 0,07. 0,07 ini 0,007 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk paket 1 ini hasilnya adalah tidak normal karena 0,007 lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Selanjutnya untuk paket 2. Nah, paket 2 ini Sapiro Will P-nya hasilnya adalah 0,272. Nah, 0,272 ini lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan untuk paket 2 atau data kelompok adalah normal. Sama hasilnya seperti di Excel, saat di Excel, di first ini hasilnya tidak normal, tetapi untuk Qquadrat hasilnya normal. Begitupun hasilnya untuk di aplikasi Jamfi. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu untuk uji homogenitas. Sebelumnya adalah uji normalitas. Nah, uji homogenitas ini yaitu menggunakan aplikasi Jamfi juga, dan datanya pun sama, yaitu data tunggal dan data kelompok sama seperti yang di Excel. Nah, di sini sebelum untuk uji homogenitas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk membuat datanya atau membuat nilainya, walaupun sama menggunakan data-data tunggal dan data kelompok. Nah, ini kita ke Excel terlebih dahulu. Nah, sebelumnya data ini kan data untuk uji normalitas. Nah, untuk data homogenitas pun sama seperti normalitas, tapi bedanya untuk homogenitas itu dibedakan menjadi 1, 2, dan ini adalah untuk nilainya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita klik 1. Nah, 1 ini kita tarik sampai 2, 3 sama seperti data tunggalnya ini. Nah, lalu yaitu 2. Nah, untuk 2 ini kita kira-kira saja, karena data kelompok ini kan lebih banyak ya dari data tunggal, maka kita kira-kira saja. Mungkin sampai di sini. Nah, mengapa saya buat 1122 seperti ini? Karena untuk 1122 ini merupakan kelasnya. Lalu untuk nilai ini adalah dari si data tunggal dan data kelompok ini. Nah, untuk 1 dan untuk 2 ini kan merupakan paketnya ya. Jadi 1 ini untuk data tunggal, 2 ini untuk data kelompok. Maka untuk data tunggal nilainya itu kita tinggal salin, lalu kita pindahkan ke E ini. Nah, seperti ini teman-teman gunanya membuat 1 dan 2. Jadi 1 ini untuk kelas dan E ini untuk nilainya. Begitupun untuk data kelompoknya kita salin. Nah, kita pindahkan ke bagian 2 ini. Seperti ini teman-teman. Nah, sisa dari 2-nya kita hapus. Oke, nah sudah ketemu nih teman-teman datanya untuk uji normalitas. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal salin saja. Kita salin, lalu kita pindahkan ke aplikasi Jamfi. Nah, di aplikasi Jamfi, kita tinggal tempel saja. Oke, hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman langsung simak, untuk A ini, kita ubahnya adalah kelas. Lalu untuk yang B, ubahnya adalah nilai. Seperti itu. Jadi gunanya 1122 adalah untuk membedakan. Kalau 1 ini yaitu kelas untuk data tunggal, terus 2 ini adalah data untuk data kelompok. Nah, nilainya ini adalah nilai dari si data tunggal dan data kelompok itu sendiri. Nah, untuk kelas, measure type-nya adalah nominal. Lalu, untuk nilai, measure type-nya kita ubah ke continuous. Jadi berbeda. Kalau kelas adalah nominal, kalau nilai adalah continuous. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk uji homogenitasnya. Nah, untuk uji homogenitas berbeda dengan normalitas. Kalau normalitas tadi kan di bagian exploration ya. Nah, untuk homogenitas, maaf, kita ke bagian t-test. Nah, kita ke bagian t-test, lalu kita ke bagian independent sample t-test. Nah, untuk nilai ini kita pindahkan ke dependent variable, lalu untuk kelas kita pindahkan ke grouping variable. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah seperti ini, di independent sample t-test. Lalu, bisa dilihat teman-teman, untuk di bagian sini, untuk assumption check-nya yaitu kita klik homogeneity test. Karena kita di sini mau menguji homogenitas, bukan menguji normalitas. Jika sudah, kita fokus ke assumption-nya. Nah, di assumption ini kita lihat di bagian P-nya. Nah, P-nya ini kan hasilnya adalah 0,002. Sedangkan untuk
mengetahui dia homogen atau tidak homogen ini dibandingkan dengan 5% juga, yaitu 0,05. Nah, P-nya ini adalah 0,002. Maka homogenitasnya ini lebih kecil dari 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah tidak homogen. Mengapa di Jamovi tidak homogen, tetapi di aplikasi Excel ini homogen? Jadi kalau di Excel ini kita kan menggunakannya uji homogenitas besar, tetapi kalau di aplikasi Jamovi ini menggunakan uji levelnya. Maka dari itu hasilnya berbeda. Kalau di aplikasi Excel homogen dan di aplikasi Jamovi tidak homogen. Seperti itu teman-teman untuk uji homogenitas dan uji normalitas dari aplikasi Jamovi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk mengenai uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan aplikasi Jamovi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.